Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah kita ini sebenarnya menyambung materi yang pada saat kuliah asuhan kefarmasian sudah bicara sedikit tentang evidence based medicine, tapi karena waktu itu kita tidak sempat tuntas, jadi kemarin hasil evaluasi responsi praktikum juga akhirnya banyak hal-hal yang belum dipahami dengan baik ya oleh kalian. Sehingga diharapkan hari ini melalui materi evidence based medicine dan penggunaan literatur-literatur untuk memberikan informasi obat kepada pasien, kalian bisa paham lah ya hal-hal dasar dalam penggunaan literatur, jenis literatur yang mungkin kalau sudah mengambil juga farmakoepid agak-agak sedikit tergambarkan apa yang akan kita bicarakan ini. Jadi kemarin konteks evidence based medicine sudah ya? Sudah kan? EBM? Di kuliah Aspar kemarin? Bahwa salah satu komponen dari EBM itu adalah penggunaan bukti ilmiah, bukti penelitian, tapi itu kan bukti penelitian kemudian disajikan dalam banyak bentuk ya, ada yang dalam bentuk jurnal, kemudian bukti-bukti penelitian yang sudah diekstrak itu bisa disajikan dalam bentuk buku, kompendia dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut ke bagian ini ya, bagaimana mencari dan juga kemudian menyediakan informasi terkait dengan obat kepada pasien ataupun mungkin tenaga kesehatan seperti yang kalian sudah baca di dalam penuntun. Kadang-kadang yang membutuhkan informasi tentang obat itu tidak selalunya pasien ya, bisa saja nanti tenaga kesehatan lain yang memang memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang obat-obat yang sedang digunakan pasien itu akan memberikan pertanyaannya. Jadi kalau seperti yang saya juga tadi udah minta contoh ya, berarti ada 6 contoh dari masing-masing kelompok, sudah boleh dikirim ke chat ya di Zoom nanti supaya bisa saya tampilkan. Nah, misalnya ini ada beberapa contoh yang kalau kalian melihat pertanyaan ini diajukan, kira-kira langkahnya apa yang akan kalian lakukan ya. Misal, kalau settingannya nih untuk pertanyaan yang nomor 1, yang pertama ini, kalau seperti inilah pertanyaannya, ada seorang pasien yang menerima infus antibiotik, infus natrium bikarbonat, kemudian pada saat yang sama juga pasien tersebut menerima obat amikasin, antibiotik. Nah, pertanyaannya kan karena kekhawatiran dari dokternya, apakah kedua obat ini bisa diberikan bersamaan? Karena apa pertanyaan itu muncul? Ya karena pasien kan akan menerima obatnya itu melalui selang infus, gitu kan? Sehingga ada resiko interaksi secara kompatibilitasnya, apakah dua obat ini kompatibel gitu ya, untuk misalnya kalau diberikan bersamaan akan terjadi inkompatibilitas kah atau tidak gitu ya, itu yang menjadi dasar sehingga pertanyaan ini diajukan. Nah, jadi secara singkat pertanyaannya apakah amikasin kompatibel dengan natrium bikarbonat, apabila diberikan bersamaan akan bermasalah atau enggak. Itu salah satu pertanyaannya yang muncul mungkin dari tenaga kesehatan yang lain. Akan kemana tuh kita akan mencari jawaban dari pertanyaan yang seperti ini? Kemarin kan saya dengar dari jawaban-jawaban kalian kebanyakan kalau muncul pertanyaan maka akan mencarinya di artikel yang dipublikasikan di jurnal gitu ya. Apakah itu selalu menjadi opsi? Apakah setiap ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini contohnya itu akan berujung kita mencarinya di jurnal? Ya, itu adalah hal yang perlu nanti kita bahas. Kemudian jenis pertanyaan yang lain adalah misal ya obat telithromycin yang antibiotik juga ada kemungkinan menyebabkan kegagalan gangguan hati misalnya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini kita akan mencari tahu di mana. Ya, kemudian kalau pertanyaannya loratadin antihistamin digunakan pada ibu yang sedang hamil itu aman atau enggak gitu ya. Kemudian pertanyaan yang lain bisa jadi dosis dari Spiriva yang isinya itu ada tiotropium bromid
Untuk pasien COPD itu berapa dosisnya? Ya, itu adalah pertanyaan lain yang kita bisa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan cari tahu tuh di mana kita akan menemukan sumber informasinya, sumber jawabannya, ataupun nanti kita juga bisa mengatur strategi kalau jawabannya itu diperlukan secepat mungkin, apakah mungkin nih sumber literatur atau sumber informasi yang kita rencanakan untuk kita dapatkan itu kita gunakan, ya. Sudah ada yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya? Kok belum ya? Kita pause dulu sampai saya terima pertanyaannya. Silahkan. Maksud saya nanti jangan sampai kalian bingung lagi pada saat praktikumnya. Jadi memang pertanyaan yang berdasarkan kasus kalian yang kalian kirimkan supaya saya juga bisa membahasnya berdasarkan pertanyaan yang kalian ajukan. Karena kan kalau yang ini mungkin ya, kalau ini settingannya rumah sakit, jauh nih dari pasien-pasien yang kalian kerjakan kasusnya itu kan tidak dirawat di rumah sakit ya, sehingga mungkin yang kayak gini itu agak tidak terlalu dekat lah dengan keadaan pasien yang kalian bahas. Kalau yang ini bisa mungkin terjadi. Oke, kelompok 4 banyak ya pertanyaannya ya. Kita pilih satu aja. Oke. Ini kelompok 4 yang sudah mengirimkan, ada lagi? Atau saya akan copy paste semuanya untuk melihat. Hmm. 2, 4, dan 5 ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kelompok lain? Oke, kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Apakah nanti akan berujung kepada penggunaan literatur untuk mencari pertanyaan tersebut, atau ya memang harusnya berdasarkan dasar pengetahuan ya. Ini tadi dari kelompok 4 ya, kelompok 4. Oke, kelompok 4 misalnya.
bagaimana cara penggunaan obat. Itu nanti kira-kira kemana ini bisa digunakan sebagai pertanyaan. Apakah boleh dikonsumsi ketika kambuh? Maksudnya gimana nih? Oke, jadi ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh kalau kalian lihat di dalam penuntun, sebelum akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien, yang perlu kita lakukan adalah juga langkah-langkah pertamanya adalah memformulasi pertanyaan, memformulasi ulang ya pertanyaan yang diajukan oleh pasien ya. Jadi ini kalau kalian baca di penuntun ini sudah ada. Jadi kalau misalnya pasien bertanya seperti tadi, apakah obat ini boleh dikonsumsi ketika kambuh? Nah, ketika misalnya kalian mendengar pertanyaan yang seperti itu sudah cukup jelas nggak untuk pertanyaan itu bisa dijawab? Kira-kira. Karena tadi itu kan pasien yang bertanya pertanyaan ini ya bisa jadi orang awam, mereka tidak begitu tahu cara bertanya, atau bisa jadi pertanyaan yang mereka tanyakan sebenarnya ya harus diralat karena bukan seperti itu benarnya. Jadi sebelum kita memulai untuk mencari nih, jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu ada yang pertama menetapkan dulu sebenarnya pertanyaan itu apa sih, masuk ke dalam kategori jenis pertanyaan apa sih ini yang ditanyakan oleh pasien. Kita verifikasi dulu ya pertanyaan yang diajukan oleh pasien. Jadi mungkin pada saat tadi yang ditanyakan adalah apakah obat ini bisa diminum pada saat kambuh. Maksudnya seperti apa? Kita ingin lagi menggali informasi dari pasien untuk bisa mengklarifikasi yang dimaksud dengan kambuh itu oleh pasien seperti apa. Kemudian juga kan terfikirnya awalnya harusnya kan minum obat ini teratur. Kenapa pertanyaan yang muncul itu hanya diminum ketika kambuh saja? Jadi kita bisa mengklarifikasi lagi kan, kenapa pasien sampai bertanya hal seperti itu. Kemudian bagaimana juga nanti pasien apakah memang akan nunggu kita mencari jawabannya, atau mungkin nanti pasien bisa kita SMS, mungkin kalau kita tidak bisa dapat jawabannya sekarang, nanti kita bisa minta nomor teleponnya untuk bisa kita kontak lagi atau kita WA pasiennya gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah kita bisa mengklasifikasikan pertanyaan yang diajukan oleh pasien itu termasuk yang kategori mana. Misal tadi apakah obat ini bisa digunakan pada saat dia kambuh penyakitnya, maka dia kira-kira akan masuk ke mana nih? Di sini ada kategori apakah itu terkait dengan efek samping yang akan dialami, alerginya, obat alternatif, apa namanya, proses formulasi, kontraindikasi, dosis, interaksi obat, ketersediaan obat, terapeutik, apakah kebijakan dalam penggunaan obat, atau misal ya, kalau kebijakan penggunaan obat biasanya pasien kalau misalnya untuk dapat obat bleomisin misalnya, obat kanker, syarat-syaratnya apa aja ya? Nah, itu kan termasuk kebijakan, gitu kan? Dan itu bisa saja ditanyakan oleh tenaga kesehatan yang lain. Atau ketersediaan obat, misalnya ya obatnya sedang ada atau enggak, kalaupun enggak ada nanti bisa digantikan atau didapat di mana, itu juga termasuk informasi obat yang bisa kita berikan. Nah, kira-kira kalau tadi tuh pertanyaannya adalah obat ini bisa nggak dikonsumsi kalau saat kambuh. Nah, ini akan termasuk ke dalam klasifikasi atau kategori yang mana? Akan masuk ke dalam kategori yang mana? Oke, nah nanti pada saat kalian diajukan pertanyaan kan yang akan bertindak sebagai pasien kakak asistennya ya. Jadi yang pertama sekali langkahnya kan sesuai dengan yang ada di dalam buku penuntun untuk modul 3 itu adalah bagaimana
nanti kalian bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan. Yang pertama sih memperjelas ya pertanyaan itu yang sudah yang ditanyakan oleh pasien, benarkah nanti seperti itu pembahasannya atau ya bahasa yang digunakan itu sudah membuat kalian mengerti dan bisa melakukan tindak lanjut untuk mencari jawaban, atau perlu pertanyaan klarifikasi, atau perlu perlu dibahasakan ulang mungkin pertanyaan yang diajukan pasien. Itu pertama ya. Jadi langkah-langkahnya yang akan saya perhatikan nanti di dalam laporan kalian, apakah kalian melakukan step-step seperti itu ya. Pertama tadi misalnya apakah membahasakan ulang, perlu dibahasakan ulang atau tidak, kemudian perlu ada pertanyaan klarifikasi atau tidak dari pertanyaan yang diajukan oleh pasien, kemudian apakah kalian juga paham pasien butuh jawabannya itu segera atau enggak, sehingga kalau nanti bisa ditunda misalnya untuk memberikan jawabannya, kalian punya nomor kontak pasien kah atau nomor WA pasien kah gitu ya, untuk kemudian pertanyaannya bisa diberikan berikutnya gitu ya, tanpa harus tatap muka dengan pasien. Nah itu kalau pasien ataupun dokter, nanti tergantung siapa yang akan melakukan, dan kalian paham siapa yang mengajukan pertanyaan tersebut, tenaga kesehatan kah atau mungkin bukan, sehingga akan berbeda juga cara menyediakan atau memberikan jawabannya. Nah kemudian tadi ini ya yang nanti kalian perlu tuliskan di dalam laporan step-step kalian ya. Misal untuk bagian kalian menetapkan pertanyaan utama, apa yang perlu kalian lakukan ya sebelum kalian akhirnya menuliskan bahwa pertanyaan dari pasien adalah ini. Kemudian adalah juga mengkategorikan ini pertanyaan yang diajukan pasien masuk kategori apa sih, gitu ya. Karena nanti ini sangat bergantung kemana sih kita perlu mengklasifikasikan pertanyaan dari pasien atau ya penanya gitu ya, bukan hanya pasien, karena kan berkaitan kemana? Berkaitan kemanakah? Untuk apa perlu dilakukan klasifikasi? Jadi ini kan nggak harus, tapi di dalam otak kita gitu ya, kita udah langsung bisa mengklasifikasikan, oh ini inti dari pertanyaannya ini adalah tentang stabilitas obat. Misal ya, pasien anak dapat obat racikan, kemudian dia tanya, ini saya nanti simpannya di mana ya, tahan berapa hari ya? Nah itu kan pertanyaannya stabilitas gitu kan, stabilitas tentang obat. Nah apa yang perlu kita lakukan kalau kita sudah tahu ini kategorinya ini stabilitas nih? Berarti kan akan terkait dengan hal yang akan kita lakukan berikutnya. Apa kaitannya? Hal apa yang akan berpengaruh jika kita sudah melakukan klasifikasi lah terhadap pertanyaan ini? Alika, terkait dengan apa kira-kira? Untuk mencari sumber informasi yang sesuai, Bu. Oke, karena nanti sumber informasi yang akan kita gunakan juga akan berkaitan ya. Misal kalau pertanyaannya itu tentang dosis obat, kita bisa gunakan pilihan-pilihan yang ada di dalam kepala kita, kan pasti kemungkinan ya kompendia salah satunya bisa, ataupun pedoman penata laksanaan bisa gitu kan. Tapi kalau tadi tuh stabilitas dari obat, kita mungkin nggak akan ke kompendia ataupun ke apa tadi saya sebutkan, pedoman penata laksanaan, tapi kita mungkin akan lebih ke pada BUD dari obat-obat gitu ya. Ada buku yang memang bisa memberikan penjelasan obat-obat yang misal, jadi buku-buku dasar yang kita akan tuju gitu ya. Sama seperti halnya tadi kalau ada pertanyaan, ini tercampur nggak, kompatibel nggak nih amikasin dengan natrium bikarbonat, kita nggak akan ke kompendia karena kemungkinan kecil itu ada di kompendia. Dia akan ada di buku misalnya Handbook of Injectable Drug misalnya, seperti itu. Jadi bila kita sudah tahu klasifikasinya, maka akan lebih mudah nanti kita untuk menuju ke referensi yang kita inginkan. Ya. Langkah kedua yang perlu kita lakukan setelah tadi udah tahu nih pertanyaannya, udah bisa ditindaklanjuti untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, maka yang paling penting adalah tadi ya, kira-kira ini proses penelusuran literaturnya, proses penelusuran informasi obatnya itu akan di mana kita lakukan.
apakah kita akan lihat buku kah, ataukah lihat misalnya artikel yang dipublikasikan kah, atau di mana lagi tempat kita untuk mencari sumber informasinya. Karena yang seperti pernah saya sampaikan, kalau salah tempat mencari itu kita akan kesannya buang-buang waktu gitu kan. Misal ada informasi yang singkat sekali, tadi contohnya ada cara penggunaan obat, ya. Nah, yang paling singkat apa? Kita akan kemana nih? Kalau misalnya ditanya cara penggunaan obat, taruhlah insulin gitu, atau ada kan yang dapat insulin beberapa, kita akan kemana? Yang paling singkatnya. Perlu sampai searching di Google Scholar nggak? Kalau pertanyaannya ini. Karena kan kita tahu ya ada sumber informasi itu, sumber informasi obat itu bisa dari literatur primer, sekunder, tersier. Nah, kalau pertanyaan yang ini kita akan ke literatur yang kategori yang mana? Atau apalah jenisnya kira-kira? Kalau kita punya obatnya langsung ya, yang paling aman yang bisa kita lakukan adalah bisa melihat leaflet dari obat tersebut. Itu yang paling biasanya aman dan juga detail ya penjelasannya. Jadi kalau misalnya bicara insulin itu kan juga ada banyak jenis, Lantus, Levemir, Apidra. Nah, kalau kita punya kemasannya, kita bisa sekalian ya menunjukkan kepada pasien, karena itu biasanya dilengkapi dengan leaflet dari setiap obat-obatnya. Maka yang paling spesifik itu adalah sebenarnya menunjukkan pasien leaflet obatnya, dan di situ biasanya sudah ada gambar-gambar bagaimana langkah-langkah penyuntikan insulin, yaitu sangat-sangat membantu. Ya, tapi kalaupun tidak, opsi yang lain adalah kita bisa ke online ya. Online kalau misalnya obatnya itu obat-obat paten yang memang diperdagangkan, dipasarkan internasional, itu kita bisa menuju ke website dari produsen obatnya. Jadi misalnya Apidra tadi atau Levemir lah. Kita bisa searching Levemir, nanti akan ada situs ya Levemir, dan di situ juga pasti akan ada cara penggunaan obat itu. Jadi nggak perlu mungkin kalian ketik how to use insulin Apidra gitu ya, bukan itu kan agak sedikit lama karena nanti akan tersedia jawabannya, kalian akan pilih lagi mana yang akan digunakan. Sementara kalau sudah tahu secara spesifik kemana kalian akan mencari jawaban, pasti akan menghemat waktu ya pencarian. Oke, sampai di sini terbayang nggak nanti apa yang perlu kalian lakukan pada saat praktikum? Ini kan sebenarnya karena kemarin pada saat responsi masih agak bingung-bingung kan, makanya saya perlu tuntun step by step seperti ini. Nah, jadi saya perlu juga feedback dari kalian. Kira-kira ini sudah mengarahkan nggak kepada praktikum yang akan kita lakukan di modul 3, belum modul 4 ya, masih modul 3. Paham sampai di sini? Pahamkah? Insya Allah paham. Oke. Jadi ini ya, yang kedua tadi langkahnya setelah menyusun pertanyaan yang tepat, kemudian adalah menyusun strategi yang tepat untuk melakukan pencarian. Ya, karena ya, kemudian yang ketiga setelah udah nih kira-kira akan cari di mana ya, tadi kan pilihan sumber informasinya itu ada yang informasi dari literatur primer, sekunder, dan tersier. Bedanya kemarin apa? Sekunder dan tersier. Jadi kan yang paling utama itu ya yang memang penelitian yang dipublikasikan gitu kan, itu memang hasil penelitian langsung apa adanya dipublikasikan. Misal kalau cerita tentang Ramipril sebagai obat antihipertensi, ya dia hasil penelitiannya juga spesifik gitu, antihipertensi Ramipril yang diuji itu pada orang yang seperti apa karakteristiknya. Nah, hasil penelitian original pasti dia akan spesifik untuk satu populasi pasien dan juga satu lokasi tertentu gitu. Nah, begitu dia sudah masuk ke dalam literatur yang tersier, nah, literatur tersier ini menggunakan penelitian Ramipril yang dilakukan oleh peneliti A, B, C, D, dan seterusnya yang mereka rangkum sehingga nanti muncullah kesimpulan bahwa Ramipril dosis biasanya adalah segini gitu. Karena ini berdasarkan penelitian dari A, B, C, D.
Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mengekstrak hasil penelitian-penelitian original yang kemudian dibukukan, ya kalau itu sifat merupakan praktek guideline praktek, ya pedoman penata laksanaan, atau seperti kompendia juga, Medscape, Lexicom, itu kompendia yang juga mengekstraksi hasil penelitian. Kemudian kalau buku juga, misal penelitian originalnya itu adalah bagaimana mekanisme kerja ramipril, banyak yang sudah mencari tahu, kemudian buku akan mengekstrak hasil penelitian tersebut, gitu ya. Sementara kalau yang sekunder, literatur sekunder itu sebenarnya bukan sepenuhnya literatur sih, mereka berisi daftar-daftar, kayak tadi monograf bisa, artikel bisa, yang di dalamnya nanti kita bisa gunakan sebagai sumber pencarian literatur. Contohnya kan seperti Google Scholar. Jadi kalau kalian tahu Google Scholar kan beda ya dengan Medscape misalnya, ataupun clinical guideline, ya pasti beda gitu kan. Jadi kalau yang Google Scholar kita perlu cari lagi, dan setelah kita cari mungkin akan berisi beberapa jawaban yang nanti kita akan pilih lagi. Sementara kalau clinical guideline atau pedoman penata laksanaan, kita ya sudah pasti kalau kita bicara misalnya diabetes mellitus udah langsung per Kenny yang kita gunakan, itu kan sudah spesifik. Beda halnya kalau kita ke Google Scholar, kita akan mencari lagi gitu apa informasi yang akan kita gunakan. Nah, ini sendiri nanti ada plus minusnya. Misalkan kalau tadi ya kalian, oke, kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rekap ini. Kira-kira dari list pertanyaan ini, yang mana yang kita akan pergi ke literatur primer untuk mencari jawabannya? Literatur primer tadi contohnya ya original research ya. Kira-kira yang mana? Ada nggak? Atau ada nggak? Saya masih membingungkan atau gimana? Ya, siapa yang menjawab nih? Dari pertanyaan ini, Bu ya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide, kira-kira kita yang mana yang bisa kita gunakan literatur primer untuk menjawab pertanyaan ini? Obat ini apa nama dan kandungannya? Saya tampilkan berdampingan ya. Jadi literatur primer, ya studi original, mungkin kalau yang sudah ngambil farmakoepi terbayang kan, yang kalian pernah jadikan tugas yang dikumpulkan itu ada yang dengan metode penelitian macam-macam, cohort study, case studies. Nah, itu adalah contoh-contoh penelitian original. Apa hasilnya langsung dipublikasikan. Nah, ada tidak di antara, tadi kalau jawabannya Fatah, apa Fatah? Yang mana Fatah? Obat ini apa nama dan kandungannya? Oh, mana tuh? Oh, ini. Ini. Oke, sepakatkah yang lain? Izin, Bu. Siapa? Wafi, Bu. Oke, silakan Wafi. Kalau menurut Wafi kayaknya nggak ada, Bu, kalau misalkan langsung di primary-nya. Kalau misalkan kita langsung ke primary, kayaknya nggak ada, Bu, di antara pertanyaan ini. Karena kayaknya bisa kita dapat informasinya dari teori gitu, Bu. Kayak landscape. Ada dua opsi nih ya. Opsi A yang pertama, ini obat ini apa nama dan kandungannya. Kemudian yang kedua tadi nggak ada dari pertanyaan-pertanyaan ini, nggak perlu sampai ke literatur primer, cukup ke literatur tersier misalnya. Adinda sepakatnya dengan opsi A atau B? Saya lebih ke opsi A, opsi B, Bu. Opsi B. Badratun Nafis? Kalau saya ke B juga, opsi B. Ferry? Kalau saya ke B juga, Bu.
Oke, jadi untuk pertanyaan yang ada di dalam list ini memang tidak perlu kita sampai ke literatur primer ya, karena ini semua bukan hal-hal yang baru ya. Jadi kan kapan biasanya literatur primer itu digunakan? Ketika hal itu belum banyak diketahui atau memang masih belum bisa dibikin suatu kesimpulan yang utuh gitu. Apakah misal apa yang sempat, kalau yang maaf ya ini bagian tidak mengambil farmakoepid, hal-hal yang masih menjadi perdebatan atau kecurigaan. Misal pada saat pasien dokter misal menanyakan, pasien saya kan minum oral kontrasepsi, terus jadi emboli paru lah, ini ada kemungkinan efek samping obat nggak sih? Nah, itu kemungkinan adalah jenis pertanyaan yang kita perlu ke original research untuk kemudian kita cari, pernah nggak ya ada laporan yang seperti ini bahwa konsumsi kontrasepsi oral itu bisa sampai mengakibatkan emboli paru gitu ya, karena pertanyaan itu masih belum ada yang mengekstrak kemudian sampai ditulis di dalam kemasan atau label dari kontrasepsi oral bahwa beberapa efek samping yang mungkin terjadi dari penggunaan kontrasepsi oral adalah misalnya emboli paru misalnya. Jadi itu belum terdapat di dalam leaflet obat, atau kalau mau kita lihat dari kompendia juga itu belum ada gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang hitam putih ya untuk obat tersebut dan efek sampingnya. Ya, jadi di antara pertanyaan-pertanyaan ini kita belum ada yang bisa menggunakan original research ya. Coba kita lihat kalau ini. Kalau ini perlukah original research? Gimana pendapatnya? Atau yang inilah yang banyak, ada nggak yang bisa digunakan original research untuk menjawab pertanyaan ini? Harus ditunjuk ya, pada malu-malu. Wahyuni, adakah di antara pertanyaan ini yang membutuhkan kita pergi ke original research? Kalau dari pertanyaan ini belum ada, Bu. Oke, rata-rata memang belum ada. Coba nih kita lihat yang ini. Kalau dari sini, siapa nih? Angelin? Adakah Angelin? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang nomor 2, Yang nomor 2 kenapa? apakah obat kolesterol harus diminum seumur hidup? Ya, benar. Jadi itu bisa dilakukan penelusuran pada original research ya. Jadi apa? Tapi kan cara mencarinya apakah seperti itu juga? Apa yang ditanyakan itulah juga yang menjadi keyword kita dalam mencari. Bukan ya, karena nanti pertanyaan itu akan kita formulasikan ulang ketika kita akan mencarinya di sumber-sumber referensi. Misalnya perbandingan efikasi atau efektivitas dari obat kolesterol dikonsumsi seumur hidup dengan tidak gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mencari literatur yang bisa menjawab pertanyaan kita ya. Oke, sudah bisa dipahami sampai di sini? Kita tadi bicara tentang penggunaan literatur primer, sekunder, dan tersier. Kalau untuk pertanyaan yang... Jadi kebanyakan nih kalian cukup menggunakan yang paling cepat langkahnya itu akan kemana? Dari pertanyaan ini, atau tadi ada yang dari dokter ya? Ini di bawahnya kalau nggak salah ada yang dari dokter.
ini. Ini. Kalau seandainya yang kompatibel ini, maksud kompatibel di sini apa ya? Ini dari kelompok siapa? Dari kelompok berapa nih pertanyaannya? Maksudnya kompatibel? 5, Bu. Hah? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, maksudnya gimana nih kompatibel dengan furosemid, allopurinol dengan furosemid? Mungkin itu penggunaan bahasanya agak salah, Bu. Soalnya gini, Bu, maksudnya allopurinol untuk obat asam urat, sedangkan penggunaan furosemid dapat meningkatkan terjadinya asam urat karena salah satu efek sampingnya, Bu. Oke, nah itu berarti kan nggak tahu ya, mungkin ya perawat yang dia mau tidak begitu paham dengan istilah yang tepat secara kefarmasian akan mengajukan pertanyaan ini. Berarti kan kalian akan memverifikasi kan, akan mengklarifikasi, Kak, maksudnya ini ingin tahu apakah allopurinol mengalami interaksi obat dengan furosemid. Ya kan seperti itu ya, kita klarifikasi sebenarnya. Oh iya itu maksud saya. Nah, ketika dia sudah klarifikasi bahwa itulah maksudnya, berarti itu yang nantinya akan diteruskan menjadi kata dalam pencarian. Ya, jadi kalau seperti ini juga kan beda. Kompatibel itu biasanya kalau obat yang digerus, yang memang diracik ulang, atau obat yang diberikan melalui tadi infus secara bersamaan ya. Tapi kalau ini kan interaksi ya yang menjadi fokus pembicaraannya. Oke, kalau yang ini di antara pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ini, adakah yang kita pakai original research atau literatur primer? Belum ada juga ya. Jadi kebanyakan kalau dia itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan efek samping itu yang kita akan pergi ke original research ya, atau biasanya misal pertanyaan indikasi obat, boleh nggak sih dipakai obat ini untuk off label gitu kan, itu memang nggak ada di dalam label kemasan obatnya, pasti nggak akan ada. Jadi kita mencari ke original research apakah pernah ada penelitian yang menyebutkan bahwa obat ini misalnya bisa untuk indikasi lain selain apa yang tertulis di dalam kemasan obatnya. Oke, jadi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan ini bisa kita temukannya itu di kompendia atau di leaflet obat atau di pedoman penata laksanaannya ya. Misal kalau kayak gini, jenis pertanyaannya tadi ini saya kasih tahu udah jawabannya adalah ini bisa dilihat di buku ya. Jadi literatur tersier. Kemudian kalau yang ini adalah jenis pertanyaan yang jawabannya bisa ditemukan di mana kira-kira? Di mana nih kira-kira? Yang saya highlight kelihatan kan? Bisa diketahui di mana, Khalil? Mungkin bisa di original research gitu, Bu, atau dari case-case yang pernah ada gitu. Ya, jadi pertanyaan terkait dengan efek samping ya, biasanya seperti yang tadi itu bisa kita lakukan, bisa kita cari dari original research ya. Kalau yang ini Nurul Husna di secondary-nya. Secondary berarti kita akan googling di Google Scholar kah atau PubMed kah? Ya. Iya, Bu. Nggak perlu kan, ini bisa dengan mudah kita dapat di taruhlah kompendia. Kalau kita ke Medscape cari loratadin, kemudian kan akan ada informasi tuh pregnancy safety-nya seperti apa, kategori A, B atau X kah mungkin, itu akan bisa diketahui dengan mudah ya, dibanding kalian harus ke secondary literatur ya. Kemudian kalau ini dosis dari Spiriva untuk pasien yang COPD. Kalau pertanyaannya adalah itu akan kemana? Ke original research-nya, Bu. Ya, kompendia ya, Bu.
Iya, cukup ke literatur tersier kalau yang seperti ini. Kan tadi saya bilang kan, kalau dia pertanyaannya kemungkinan besar nih, ini kan obat udah lama dipasarkan. Masa sih informasi tentang dosis itu belum pernah ada orang yang mengekstrak dan kemudian membukukan, ya baik itu di kompendia atau jadi sudah diekstraksi lah hasil penelitiannya. Pada saat penelitian original, obat kemungkinan besar itu belum dipublikasikan kalau misalnya pertanyaannya dosis ya. Tapi kalau sudah dipublikasikan pasti kan dia udah jelas dosisnya berapa, apalagi di approve untuk tujuan untuk indikasi tersebut gitu. Jadi misalnya kecuali ya pertanyaannya adalah Spiriva untuk COVID. Nah, itu kan belum di-approve gitu kan? Belum di-approve pemakaiannya untuk COVID sehingga kita perlu ke original research karena jadi kalau lihat Spiriva di dalam kemasannya ditulis indikasi untuk COPD, asma gitu. Tapi nggak ada untuk COVID. Tapi dokter nih menanyakan kira-kira kalau untuk COVID-19 pasiennya butuh Spiriva akan sama nggak sih dosisnya? Nah maka kalau itu perlu ke original research. Ya, bisa dipahami? Ibu. Bisa, Bu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Amina, Bu. Ibu, berarti perbedaan yang khususnya dari primer sama sekunderi apa ya, Bu? Kan sama-sama artikel dia, Bu. Oke, kalau primer itu kan memang artikel langsung. Kalau sekunder itu kan banyaknya itu masih indexing ya, tempat untuk mencari masih. Jadi kita masih di situ belum dan itu sangat tergantung nanti mesin pencari yang kita akan gunakan. Jadi kalau kita lihat di sini apa saja contohnya, misalnya Scopus kah, Google Scholar kah, itu kan dengan bahasa-bahasa kita ya, kita akan menemukan jawabannya. Tapi kalau yang ini berujungnya memang pencarian sekunder ini nanti akan ke primary, ke yang primer ini ujung-ujungnya. Tapi untuk mendapatkan hasil penelitian original, kita akan ke sini dulu. Salah mesin pencari, salah juga nanti original research yang akan kita dapatkan. Jadi kalau misalnya Google Scholar itu kan masih sangat luas ya. Sementara kalau kita mau yang khusus kesehatan, biasanya ke PubMed atau ke Krokan database gitu. Itu yang khusus kesehatan. Sehingga kalau kita mencarinya di Google Scholar untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih kaitannya itu lebih ke daerah area kesehatan, kita akan lebih susah nanti menemukan jawabannya karena terlalu banyak opsinya. Sementara kalau kita cari di PubMed, di Cochrane Database itu akan lebih spesifik dengan kebutuhan kita. Itu masalahnya kalau dengan literatur yang sekunder ini. Gitu, Mina? Ibu, kalau contoh dari pertanyaan yang kita ke literatur sekunder, kayak mana, Ibu? Contoh pertanyaan yang kita itu akan ke literatur sekunder. Seperti yang tadi ada di dalam pertanyaan, ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga ini kita akan ke literatur sekunder. Karena apa? Karena kita belum tahu pasti nih, ada nggak original research yang tentang telithromycin ini mengakibatkan liver failure gitu kan. Kita pasti akan coba searching dulu dari literatur sekunder. Apa saja sih? Terus baru setelah itu dari literatur sekunder yang kita gunakan akan berujung ke literatur primer dan kita akan pilih dari situ ada apa enggak gitu. Jadi biasanya memang akhirnya penggunaan literatur sekunder ini akan mengarah ke literatur primer. Dan biasanya kalau kita memang udah spesifik kali tahu judul penelitiannya, kita bisa kadang-kadang kan suka gini tuh, ada hasil penelitian yang kita nggak perlu cari, tapi kita kalau sudah praktisi gitu ya, berlangganan email atau berlangganan jurnal tertentu gitu kan. Jadi begitu ada jurnalnya itu, ada edisi yang terbaru, kita akan dapat dari email. Jadi kita pernah baca, saya pernah baca tentang penggunaan tobramycin misalnya pada pasien post intubasi, kemarin artikelnya saya simpan. Nah, kita kan akan langsung ke artikel tersebut tanpa melalui mesin pencari lagi. Tapi kalau memang kita belum pernah dengar publikasi tentang itu, kita otomatis akan melalui literatur yang sekunder ini. Itu, Mina? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sudah sampai di mana tadi?
penggunaan literatur primer, sekunder. Nah, ini dia ya, kebanyakan dari ini adalah yang tersebutkan di sini adalah literatur yang sifatnya tersier. Nah, setelah itu barulah kita akan mengakses informasinya dan juga meng-appraise ya, meng-appraise itu apa ya, menilai lagi apakah informasi yang kita dapatkan itu memang sesuai nggak, valid nggak gitu ya. Jadi itu memang butuh kemampuan secara akademis, praktek juga untuk dapat menilai. Misal kalau itu guideline, kalau itu guideline kita kan akan susah untuk menilai ya, karena memang yang mengeluarkan guideline itu biasanya memang dokter-dokter dengan kompetensi yang sudah sangat expert gitu kan. Sementara apalah kita gitu memberikan penilaian terhadap guideline tersebut. Tapi yang perlu diingat lagi adalah kalau original research ya, jadi perbedaan antara 3 sumber referensi ini yang perlu diingat juga. Kalau original research itu kan sangat-sangat detail ya. Jadi kalau kita membacanya mungkin butuh kemampuan analisa yang cukup memadai sehingga kita bisa mengerti bahasa-bahasa yang disampaikan di situ. Sehingga kenapa orang akhirnya memilih hasil reviewnya aja lah atau hasil kesimpulan yang ada di kompendia aja lah, karena memang bahasa-bahasa yang ada di dalam original research itu lebih sulit. Tapi lebih lengkap ya, karena dia akan menguraikan semua hasil penelitian yang kalau di kompendia itu kan hanya diekstrak yang bagian penting-pentingnya saja, sehingga itu juga kelemahan kompendia, dia nggak memuat semuanya apa-apa yang termuat di dalam original research walaupun dia ngambilnya dari original research tadi ya. Oke, jadi itu langkah-langkahnya tadi sudah 6 ya yang kita sudah bahas, termasuk dari memformulasikan pertanyaan, kemudian research strateginya itu nanti gimana, habis itu kita akan kemana pilihan literaturnya, dan kemudian kita mengakses informasinya, karena memang masalahnya adalah nanti ada juga jurnal-jurnal atau jenis referensi yang berbayar gitu yang tidak bisa kita gunakan. Di dalam slide ini nanti kalian bisa juga lihat sumber-sumber informasi ya yang bisa kita gunakan. Misalnya tadi kalau sudah merupakan kumpulan dari beberapa bukti ilmiah, ini yang paling bagus sebenarnya up to date itu dikeluarkan oleh kolegium farmasis-farmasisnya US, tapi berbayar, itu dia kesulitan kita di Indonesia ya. Padahal di sini sangat lengkap nih up to date ini, informasi-informasi tentang obat yang sudah dirangkum dari berbagai penelitian itu. Dia bukan primary evidence ya, bukan primary literatur, dia termasuk tersier. Kemudian tadi sumber pencarian bisa di Cochrane, kemudian ini juga PubMed, Cochrane ya, yang artikel tempat menelusuri artikel kesehatan. Kemudian nanti kalian bisa lihat di sini contoh-contoh literatur tersier, misal kalau kompendia kita bisa lihat di Lexicom, ini juga berbayar. Kalau textbook biasanya farmakoterapi yang kayak di Piro bisa digunakan. Nah ini juga sumber-sumber informasi yang lain. Nah ini saya lupa saya tampilkan linknya ya. Apa ini linknya? Bentar. Oke, nanti silakan kalau kalian mau akses ini linknya. Jadi ini lengkap juga ya untuk obat itu, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana dosisnya, harus farmakokinetiknya seperti apa profilnya. Ini juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai sumber literatur tersier ya. Ini juga DailyMed. Nah, tadi kita masuk ke dalam yang menilai bukti ilmiah yang kita gunakan tadi. Tapi ya masalahnya tidak semua orang juga punya kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap bukti-bukti ilmiah tersebut ya. Kemudian setelah kita punya jawabannya semua dan setelah kita yakin bahwa jawabannya ini memang dari sumber informasi atau sumber referensi yang valid gitu, barulah kita akan memberikan jawaban yang sesuai. Jadi nanti langkah-langkah yang kalian lakukan dalam praktikum adalah keenam langkah ini ya, tadi menentukan pertanyaan utamanya, kemudian bagaimana cara kalian akan
mencari jawabannya, kemudian menentukan di mana tempat pencariannya, dan berujung sampai mengakses informasinya, menilai informasinya, sampai memberikan jawabannya. Oke, jadi itu langkah-langkah yang akan kalian lalui ya dalam nanti pada saat asistennya yang bertindak sebagai pasien memberikan pertanyaan terkait dengan kasusnya. Jadi bisa jadi bukan di antara pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi pertanyaannya. Oke, untuk modul 3 ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk modul 3, kita lanjut modul 4 ya. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, sebentar ya. Untuk modul 4 itu kita langsung latihan aja dengan yang ada di PCNE ya. Kemarin kategori PCNE-nya sudah saya kirim sudah saya upload di e-learning belum ya? Oke, saya mau kasih lihat salah satu contoh ya. Nah, ini saya share screen saja. Oke, ini saya share-nya layar laptop saya ya, semuanya. Terlihat kan ya? Terlihat. Oke, jadi ini salah satu contoh kasus yang ini ada mahasiswa apoteker yang kemarin praktek kerja profesi di ZA ya. Dan jadi kan memang sistematika ini seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat briefing, karena belum semua kampus mengajarkan hal ini. Jadi kadang-kadang misal walaupun mahasiswa apoteker pun mereka masih sangat kesulitan ya untuk kalau ada kasus, bagaimana cara mengidentifikasi DRP-nya. Jadi kalau kalian lihat di slide ini mungkin nanti tidak seperti yang diinginkan juga ya. Jadi misal, ini kasusnya memang agak rumit, pasien dengan endokarditis, kemudian mitral regurgitasi, kemudian pasien keadaan utamanya itu ya mitral regurgitasi lah ya. Nah kalau yang akan, jadi maksud saya ini kalian nggak usah fokus pada diagnosanya, misal ini kan kelihatannya sulit sekali diagnosanya, kalian belum pernah belajar tentang diagnosis yang seperti ini gitu kan, tapi yang saya mau kalian fokus tentang stepnya, apapun itu penyakitnya, apa yang harus dilakukan untuk menilai ada mengidentifikasi ada DRP atau enggak gitu ya. Jadi misal pada saat cerita nih kategori yang pertama, untuk mengevaluasi efektivitas dari terapinya. Apa yang harus dievaluasi berarti? Nah, pada saat kalian ke sini, lihat dari keadaan endokarditis, kemudian regurgitasi, itu kan berarti sangat-sangat terkait dengan sangat terkait dengan diagnosisnya. Kalau kita tahu endokarditis itu adalah suatu penyakit infektif, lagi di sini udah disebutkan, berarti ini adalah masalah infeksi, ya kan? Nah, kalau sudah masalah infeksi, outcome pengobatannya yang bisa dijadikan sebagai parameter ukurnya adalah apa berarti? Jadi kan ini untuk menilai efektivitas dari obat, berarti yang akan dievaluasi adalah pasien masih mengeluhkan keluhan yang sama atau dari hasil pemeriksaan penunjang masih ada hal-hal yang bermasalah atau tidak. Itulah yang akan dijadikan sebagai marker untuk mengevaluasi efektivitas pengobatannya. Ya, jadi nanti apapun diagnosa pada kasus kalian, kalian akan balik lagi ke
tanda atau gejala dari penyakit itu apa, pemeriksaan penunjang yang menunjukkan seseorang akhirnya didiagnosa penyakit itu apa gitu ya. Nah, itu ada perubahan nggak setelah mengkonsumsi obat-obat tersebut. Jadi misal kalau pasiennya DM ya kan pasti dengan glukosa darah lebih dari 200 glukosa darah acaknya. Setelah diterapi dengan obat DM, apakah salah satu markernya tadi, indikator untuk menilai keberhasilan terapi yaitu gula darah, itu sudah dalam range normal belum? Nah, itulah nanti kalian bisa menjawab bahwa oh ini tidak ada masalah terkait dengan treatment efektivitasnya. Alasannya apa? Karena dari gula darahnya, dari apalah pemeriksaan-pemeriksaan lainnya itu memang menunjukkan bahwa pasien memang tidak ada masalah. Jadi misal ya, ini ceritanya infektif endokarditis, kasus pasien ini. Pasiennya ada nih data tanda vital, kemudian ada juga hasil kultur, kemudian ada pemeriksaan darahnya harusnya. Jadi nanti bisa ditunjukkan bahwa hasil pemeriksaan darahnya di hari kapan gitu ya, setelah mengkonsumsi obat ternyata sudah bagus gitu. Kalau ini kasusnya pasien rawatan, sehingga bisa dikatakan treatmentnya efektif gitu, terapi dari terapi yang diterima oleh pasien tersebut efektif. Oke, itu salah satu contoh untuk kalian kemudian menghasilkan kesimpulan. Jadi kan gimana kemarin contoh laporannya? Ini kan di contoh laporan kalian. Nah, akan di sini, jadi kalian sebutkan kemana kalian akan melakukan analisa yang kalian lakukan itu seperti apa gitu. Yang pertama adalah, misal tadi sudah diketahui, jadi kalau balik dulu ke fisika kalian zaman SD, SMP, SD udah ada fisika belum ya? Karena itu ya, diketahuinya apa, ditanyanya apa gitu kan. Jadi di bagian sini, pasti kan diketahuinya adalah apa? Pasien tadi dengan diabetes mellitus atau misal dalam kasus pasien ini infektif endokarditis dengan keluhan bla 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 bla. Nah, kemudian sudah menerima obat bla 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 bla. Nah, dari hasil evaluasi dari keluhan dan tanda-tanda klinis pasien dan hasil pemeriksaan penunjang ternyata diketahui bahwa pasien leukositnya itu sudah berada dalam range normal setelah diterapi dengan, saya lupa di sini pakai apa ya, ceftriaxone misalnya, sehingga hasil kajian DRP-nya untuk masalah infeksi, itu kan baru pertama, untuk masalah infeksi sudah teratasi. Tapi kan masih banyak nih masalah yang lain, kalau misalnya pasien ini apalagi ya, selain infektif endokarditis, pasien juga mitral regurgitasi. Jadi ini dengan keluhan yang sesuai dengan penyakitnya. Makanya balik lagi, saya bilang berulang kali, balik lagi ke farmakoterapi tentang penyakit yang sesuai. Jadi kalau misalnya DM, itu akan beda kan keluhan dan tanda-tanda dan pemeriksaan penunjangnya itu yang tidak normal itu untuk penyakit tersebut. Jadi nanti berdasarkan masing-masing tanda dan gejala dan pemeriksaan penunjang itu, simpulkan ya, apakah obat-obat yang diberikan itu sudah efektif atau belum. Oke, untuk PCNE 1 ini bisa dipahami kira-kira? Ini saya nggak ketemu charger saya, jadi baterai saya tinggal sedikit lagi. Kemungkinan besar kalau nanti putus di tengah jalan, berarti saya kehabisan baterai ya. Bisa dipahami kah? Yang P1 barusan? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Untuk keamanan pengobatan berikutnya untuk P2. Terkait dengan safety. Nah, kita bisa tahu safety-nya itu dari mana? Keamanannya. Misal ini ada kecurigaan, oh ini pasien mengalami DRP kategori P2, kesimpulan kalian. Kira-kira kalian butuh data apa untuk akhirnya mengarah kepada kesimpulan tersebut? Kira-kira. Efek sampingnya, Bu, yang dirasakan. Keluhan pasien kan, jadi tanyakan lagi, jadi makanya itu perlu menggali banyak hal dari pasien, keluhan ataupun tanda hasil-hasil pemeriksaan yang mungkin nanti, makanya kemarin saya komentari pada saat ada yang menerima obat salbutamol tapi tidak menanyakan tanda vital, itu kan jadi catatan penting karena jadi nggak bisa menyimpulkan bahwa ada nggak
Dan itu bisanya kita teringat untuk menanyakan itu karena sudah paham benar nih mekanisme kerja obatnya apa, efek samping yang mungkin ditimbulkan itu apa. Begitu ada salbutamol karena dia kemarin beta agonis, ya dia kemungkinan besar yang nggak selektif lah, nggak hanya bisa melakukan bronkodilatasi, tapi juga bisa meningkatkan denyut jantung gitu kan, sehingga efek samping yang kita khawatirkan dari pemakaian obat itu adalah palpitasi, ya kan, takikardi. Sehingga itu yang paling penting untuk kita tanyakan. Heart rate, kita perlu data itulah ya, denyut nadi pasien berapa gitu, untuk menyimpulkan. Jadi kalau misalnya kita punya data denyut nadi pasien 80 kali per menit gitu, kemudian dia sedang mengkonsumsi salbutamol, barulah kita bisa mengatakan bahwa salbutamol tidak memberikan efek samping yang dikhawatirkan. Karena kita punya data itu. Jadi kalian nggak akan bisa menyimpulkan obat tidak memiliki efek samping yang dikhawatirkan kalau nggak punya data data dasarnya. Ya, misal ya tadi itu nggak punya data heart rate dari pasien, nggak bisa kan kalian menyimpulkan bahwa salbutamolnya memang tidak menimbulkan efek samping. Itu salah satu contohnya. Oke. Oke, jadi kalau P3 ini nanti nggak usah, diabaikan saja. Kita hanya fokus pada P1 dan P2 saja. Kemudian kalau cerita nanti kalian akan mengkaji drug selection-nya. Bagaimana cara pengkajiannya? Nah, kalau misalnya mengkaji ini, jadi kalian akan, misalnya kemarin yang saya lihat di kasus ini, jadi misal kasus ini ya, pemilihan antibiotik. Jadi kan kalau mau menceritakan apakah ada masalah DRP kategori C1 atau enggak, berarti kalian lihatnya per obat, kan? Apakah ceftriaxone-nya nanti, misal pada kasus ini, apakah ceftriaxone-nya tepat atau enggak? Apakah spironolactone-nya tepat atau enggak? Nah, berarti ceftriaxone, apakah ceftriaxone ini merupakan obat yang direkomendasikan untuk infektif endokarditis tadi ya, apakah itu merupakan obat pilihan dalam penanganan kasus infektif endokarditis. Nah, lihatnya kemana? Ke guideline. Jadi kalian bisa menyimpulkan akhirnya bahwa ceftriaxone ini masuk ke dalam obat pilihan kalau seandainya di guideline memang disebutkan bahwa ini adalah salah satu obat pilihan. Oke, kemarin kalau nggak salah saya pernah perlihatkan, ini saya khawatir nanti contoh kasusnya ini yang akan saya tampilkan jadi jawaban untuk kasus kalian. Makanya saya hentikan dulu ya screen share-nya, saya cari dulu contoh dari kakak kelas kalian yang dulu bagus mengerjakan tugasnya. Oke, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ini contohnya ya. Kelihatan nggak ini? Ini contoh pasien dengan diagnosisnya post-stroke iskemik, kemudian mengkonsumsi obat-obatan. Ini bukan kasus kalian kan? Kalau kasus kalian didapat durian runtuh nih, yang punya kasus ini. Oke, jadi begitu pasien ini dapat obat ini, kemudian karena diagnosanya post-stroke iskemik, maka yang akan digunakan adalah AHA guideline, ya, American Heart Association guideline. Kemudian di situ tertulis misalnya pada pasien yang stroke iskemik, salah satu rekomendasinya adalah pemberian clopidogrel dengan level evidence rekomendasinya adalah level B. Jadi memang sesuai berdasarkan guideline. Jadi inilah hasil kajian kalian, sehingga ujung-ujungnya untuk menyimpulkan bahwa kesimpulannya tidak ada masalah seleksi penggunaan obat clopidogrel. Karena apa? Karena memang sudah sesuai dengan guideline. Seperti inilah contohnya. Sehingga jadi kan begitu aspirin atau clopidogrel digunakan dan juga di dalam AHA guideline itu disebutkan sebagai salah satu terapi. Sehingga kesimpulannya adalah itu sudah tepat. Oke? Paham?
Untuk yang C1, Paham, Bu. jadi dasarnya itu adalah guideline ya. Misalnya lagi, kalau penggunaan berikutnya pasien juga menggunakan antihipertensi. Nah, ini kan jadi hasil kesimpulannya adalah drug choice problem-nya itu sudah tepat. Tapi yang antihipertensi belum sesuai dengan guideline karena ada dasar analisanya sudah ada disebutkan di sini. Jadi nanti seperti inilah kalian diharapkan dapat menyajikan kasus kalian ya dan hasil analisanya seperti ini. Jadi terstruktur gitu. Oke, kemudian drug form. Berarti ini apakah bentuk sediaan obatnya ya bermasalah. Nah, ini kalian gimana cara bisa mengkajinya? Misal, kasus pasien ini ya, kenapa pertimbangannya ceftriaxone sudah tepat dosis, sudah tepat bentuk sediaan. Karena apa? Karena ceftriaxone memang cuma punya bentuk sediaan injeksi, nggak ada pilihan yang lain. Dan alasan kenapa dia juga tepat adalah karena pasien juga dirawat, jadi nggak ada masalah penggunaan yang bentuk injeksi. Oke, kemudian yang lain misalnya tablet, tepat digunakan, padahal kan pasien sedang dirawat di rumah sakit, harusnya injeksi semua. Spironolactone tidak ada sediaan yang injeksinya, gitu ya. Jadi itu jadi alasan gitu ya. Selain itu adalah pasien memang nggak ada, misal bukan pasien yang post-stroke sehingga hemiparesis tidak bisa menelan gitu, bukan pasien-pasien yang dengan keadaan tidak bisa menelan. Jadi itu dasar analisa kalau nanti kalian mau mengatakan bahwa obatnya tepat bentuk sediaan atau enggak. Oke. Kemudian ini dose selection ya, dosnya sudah tepat, itu bisa juga berdasarkan seperti ini. Ini kan sudah sekalian ya, nama obat plus dosisnya, dosis dan juga regimen. Misal pemberian aspirin atau clopidogrel 75 mg per hari, ya itu kan sudah sekalian ya, jadi bisa digunakan masih guideline. Kemudian durasi juga bisa digunakan guideline, nanti silahkan dicari dari situ sumber referensinya ya. Kemudian drug use process, jadi misal apakah ada aturan penggunaan yang khusus ya, misal pasien harusnya nih konsumsi obat ini setelah makan, obat-obat NSAID misal, tapi pada saat kalian gali informasi, ternyata pasien menyebutkan bahwa obat-obatan ini ada yang digunakan tidak setelah makan. Jadi kan ada resiko nanti ketidaknyamanan saluran pencernaan. Ya, jadi itu dasarnya. Jadi untuk menganalisanya kalian butuh data-data yang sesuai. Ya. Kemudian kalau C8 ini bisa diabaikan, nanti nggak usah karena kita tidak terkait ya, karena pasiennya bukan pasien rawatan. Kemudian kalau patient related ini bisa jadi adalah keadaan kepatuhan dari pasien ya. Bagaimana kepatuhannya, dan itu bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dia ada DRP masalah itu atau enggak. Nah, untuk bisa melihat nanti breakdown dari masing-masing kategori ini, kalian bisa ke halaman berikutnya ya, dari treatment effectiveness kah, safety-nya kah, ya, untuk membaca lebih lanjut. Misal kalau drug selection, bisa aja nanti masalahnya adalah bukan hanya dia udah sesuai di dalam guideline sudah ada, tapi terdapat mungkin obat yang sama. Misal ramipril ada, tapi imidapril juga ada pada pasien. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam drug selection-nya nggak tepat. Walaupun dia ada di dalam guideline, tapi ternyata ada duplikasi dari obat yang digunakan. Ya, jadi itu akan termasuk juga ke dalam C1 ya, DRP kategori C1. Nah, dosnya itu bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya, atau harusnya 2x1 tapi diberikan 1x1. Nah, itu menjadi masalah pada dose selection-nya. Itu yang perlu nanti kalian lihat dengan baik ya. Sehingga kesimpulannya harusnya memang sudah kalian kaji nih semua ini. Jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi dan lain sebagainya. Kemudian kalau di C5 tadi ya untuk masalah dispensingnya. Kalau patient related tadi kan terkait dengan bagaimana cara penyimpanannya, itu juga kalau kalian punya data terkait dengan itu sangat-sangat baik sekali. Oke, yang ini tadi nggak apa-apa,
abaikan saja C8 ya, C9 juga. Nah, kalau yang ini sebenarnya kode untuk I itu kan kalau seandainya pasien itu menerima resep ya, resep. Jadi apakah terjadi medication error? Nah, itu sebenarnya kalian mungkin nanti akan belajar medication error dengan Bu Lid. Ini lebih ke daerah medication error. Jadi ini juga diabaikan saja. Kemudian ini masalah kalau sudah kita lakukan intervensi, apakah intervensi itu bisa diterima atau enggak ya oleh pemberi resepnya. Ini juga diabaikan saja, ini juga diabaikan. Jadi nanti yang kalian kerjakan itu adalah DRP kategori P dan C saja. Oke, kemudian setelah kalian kan berikutnya nanti akan jumpa kesimpulan tuh, dari semua kesimpulan itu nanti ternyata ada yang DRP, ada yang tidak. Nah, untuk masalah-masalah yang DRP itulah yang nanti akan diangkat menjadi SOAP ya. Kan ujung-ujungnya itu akan kalian munculkan dalam format SOAP ya. Jadi contohnya seperti ini ya yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Salah satu masalahnya kan adalah obat antihipertensi belum sesuai dengan guideline. Kemudian terdapat juga interaksi obat antara aspirin dan lisinopril gitu kan. Kemudian ada adherence juga, pasiennya itu mengkonsumsi obatnya tiba-tiba berhenti padahal tekanan darahnya itu belum mencapai target. Kan ada 3 masalah sebenarnya. Yang diinginkan kalian juga dapat memprioritaskan ini masalah mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu di antara beberapa masalah tersebut. Kemudian masing-masing masalah itu dibuat analisis SOAP-nya. Ya, jadi misal kalau kakak kelas kalian ini di antara 3 masalah ini yang diangkat sebagai masalah utama adalah karena pasien menghentikan masalah adherence pasien ya, kepatuhan pasien, sehingga kekhawatirannya nanti tekanan darahnya akan nggak tercapai, sehingga itulah yang diangkat. Jadi kalau kalian lihat assessment ini dia selalu berisi DRP. Jadi kalau tadi DRP-nya sudah ketahuan ada 3 hal, kemudian yang akan diangkat ke dalam assessment itu adalah salah satu dari DRP tadi. Tapi kalau kalian kan berarti buat semua DRP-nya. Ya, jadi kalau dalam kasus ini pasien menghentikan konsumsi obat saat target tekanan darahnya belum tercapai ya, karena target tekanan darah pasien post-stroke itu di bawah 140/90 mmHg. Sementara di sini ada kan data dari objektifnya tekanan darah pasien masih sekian gitu ya, sehingga harusnya tidak dihentikan pengobatannya. Jadi untuk membuat SOAP juga kan kemarin kita sudah belajar data yang ada di subjektif itu adalah data-data yang tidak bisa diverifikasi. Ya, ini berarti apa nih jenis data yang tidak bisa diverifikasi? Pengakuan pasien bahwa dia mengkonsumsi obatnya tiba-tiba berhenti, gitu ya. Sementara ini memang harusnya salah nih. Apa nama obatnya itu di sini, apa nama obatnya? Tapi ini karena pengakuan ya, pengakuan pasien menghentikan pengobatan setelah 8 bulan pengobatan. Oke, nanti kemudian plan-nya sesuai dengan apa masalah yang ditemukan. Oke. Mudah-mudahan ini sudah cukup memberi gambaran apa yang kalian perlu lakukan pada saat praktikum nanti. Dari mulai, jadi yang akan kalian lakukan pada saat praktikum di hari H itu adalah menjawab pertanyaan pasien dan langkah-langkah menjawabnya itu seperti apa untuk menyediakan sumber informasi obat. Kemudian masalah yang lainnya adalah identifikasi DRP, itu yang jadi PR. Jadi pra-praktikum laporannya adalah identifikasi DRP dan analisis SOAP. Ya, jadi langkah-langkahnya tadi saya sudah tunjukkan, bisa nanti dilihat ulang rekaman ini dari slide kakak kelas kalian ini sangat bagus bagaimana cara penyajiannya. Misalnya tadi untuk menyebutkan bahwa drug selection-nya itu sudah benar, ini karena berdasarkan guideline, kemudian drug dose-nya sudah benar juga, ini juga berdasarkan guideline, durasinya, regimen terapinya juga, regimen dosisnya juga sudah benar, ini berdasarkan guideline, ya. Jadi sehingga nanti ujung-ujung kalau ada yang tidak benar, misalnya seperti antihipertensi yang ada pada pasien ini masih belum benar,
kakaknya menyebutkan bahwa harusnya kalau pasien yang dengan post-stroke iskemik yang berulang lagi serangan stroke-nya diberikannya ACE inhibitor dan diuretik, ya. Tapi golongannya belum tepat, harusnya ACE inhibitor atau diuretik digunakan. Tapi dalam kasus pasien ini yang digunakan adalah ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker dan calcium channel blocker. Jadi itulah yang dianggap sebagai DRP oleh ini kakak kelas kalian ini. Oke, sehingga ini ada 3 DRP yang ditemukan. Nah, nanti dalam menyajikannya, boleh aja modelnya seperti ini. Tapi kenapa saya berikan contoh seperti ini adalah langkah kalian. Tapi nanti dalam penyajiannya, bentuknya dalam bentuk slide seperti ini, ya silahkan. Ya. Cukup jelas mudah-mudahan? Ini ada satu yang belum hadir ya? Siapa yang hadir? Ada yang minta izin kah? Ada Bu, tadi Joshua kuliah katanya. Bentar saya Kenapa? cek dulu ada atau tidak. Tadi katanya jaringannya lagi bermasalah Bu. Oke. Joshua kuliah Bu. Baik. Ada pertanyaan dari kuliah kita hari ini? Ibu, Ya. izin bertanya Bu, misalnya si pasiennya tuh lupa Ibu, misalnya kayak kadar misalnya asam uratnya setelah minum obatnya Bu, itu gimana Bu kita bisa dapat datanya lagi Bu? Iya. Jadi memang kalau untuk data-data yang pasien akhirnya lupa kah, tidak dilakukan pemeriksaan kah, ya akhirnya memang kita angkat tangan lah, nggak bisa ngapa-ngapain kan, kalau memang datanya tidak tersedia. Jadi akhirnya nggak bisa, kalian bisa melakukan nanti ditulis di dalam proses kajian, kajian yang di, yang di sini, proses kajian DRP-nya, data tidak tersedia untuk bisa dilakukan atau ditegakkan kesimpulan ada DRP atau enggak gitu ya. Jadi bisa seperti itu diperjelasnya. Oke. Ada lagi? Ibu, berarti yang misalnya Bu, tadi kan harus ada pemeriksaan penunjang Bu. Kalau mau lihat udah berapa efektivitas obatnya itu, keluhannya udah nggak ada lagi gitu Bu. Nah misalnya nih Bapak ini nih cuma gejala aja Bu yang masih ada, tapi pemeriksaan penunjangnya tadi nggak ada, berarti boleh buat gejala aja Bu setelah boleh. Baik. Ibu, lalu di subjektifnya itu Bu, boleh nggak ditaruh efek sampingnya Bu? Ya tergantung kan, efek sampingnya itu bisa diverifikasi atau enggak. Kalau efek sampingnya itu berupa keluhan pasien yang nggak bisa diverifikasi, berarti itu muncul di subjektif. Tapi kalau bisa diverifikasi, misalnya apa? Tanda vital atau hasil pemeriksaan lab, itu kan munculnya akan ke objektif. Ya tergantung jenis datanya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, sepertinya sudah cukup paham untuk nanti pelaksanaan modul 3 dan modul 4, mudah-mudahan ya. Jadi responsi nanti udah nggak ada alasan lagi ya. Jadi kalau belum paham, berarti mohon maaf sangat. Artinya ini kan saya udah kasih pencerahan. Jadi mohon dibaca lagi literatur yang sesuai, atau mungkin ini rekaman yang dilihat lagi, sehingga pada saat nanti kita responsi di hari sebelum hari Rabu, sudah cukup siap kalian untuk menjalani praktikum. Ya, jadi kalau belum siap nanti ya mohon maaf nggak bisa ikut praktikum. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih semuanya. Fatah tadi di mana ada masih